Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Kali ini di video tutorial yang kedua tentang aplikasi ekspedisi, saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan atau biasa disebut dengan general ledger di aplikasi ekspedisi. Sebelum masuk ke tentang GL, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan ada dua menu yang memang berperan aktif juga dalam sistem aplikasi ekspedisi. Yang pertama adalah user rights ya. User rights itu adalah otorisasi dari user-user yang mengakses aplikasi ekspedisi yang nantinya bisa diatur aksesnya terhadap master data, terhadap transaksi, ataupun pada pembukuan. Tampilannya adalah seperti ini. Kita lihat user right. Dan di sini ada beberapa nama user yang sudah registrasi. Admin, ya, ada Hakim, ada Intan, ada Yudi. Nah, di sini level-levelnya juga bisa ditentukan. Sebagai contoh misalnya admin ya. Admin itu saya memberikan otorisasi secara full ya. Aksesnya secara full. Di sini ada tombol akses ya, kita lihat akses. Nah, seperti ini. Jadi user admin itu dia diberikan otorisasi full ya, baik itu pada file ya, pada master data, pada pembukuan, laporan dan semuanya. Dan kemudian ini adalah pakai ini berarti digunakan, kemudian ini tambah, ini koreksi, ini hapus, ini proses, dan ini cetak ya. Kita bisa atur hak aksesnya dari per kolom ini. Jadi selain misalnya contoh selain grup rekening, saya ambil contoh yang lain deh ya. Ini admin seperti ini yang full akses. Kemudian kita lihat misalnya yang ini yang hakim. Nah, yang hakim ini diberikan hak akses di pembukuan ya, di level 2 ini di pembukuan. Jadi di pembukuan dia bisa menjurnal, juga bisa melakukan posting ya. Baik itu pada tambah bisa melakukan penambahan jurnal, bisa melakukan koreksi maupun menghapus atau proses dan mencetak, begitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Itu untuk hakim, misalnya bagaimana dengan untuk Intan, kita lihat. Nah, dia hanya melihat laporan saja ya, laporan saja. Jadi pengaturan atau user right dari aplikasi ekspedisi ini bisa diatur dari user login dan hak akses ada di sini di menu-menu yang sudah diatur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah company profile ya. Jadi company profile ini disediakan nama company, alamat beserta penanda tangan ya. Ini tujuannya tentu saja nanti akan difungsikan ketika melakukan proses print invoice ya. Oke, seperti itu. Kita akan masuk ke pembukuan dari ekspedisi. Pada prinsipnya GL atau General Ledger atau pembukuan yang ada di ekspedisi maupun di perusahaan-perusahaan yang lain itu mempunyai prinsip akuntansi yang sama gitu. Cuma dibedakan dari akun-akun yang berperan gitu ya. Akun-akunnya yang membedakan, tetapi prinsip akuntansinya adalah sama. Kita lihat di sini ada master data ya, master data dari pembukuan yaitu grup rekening, subgrup rekening dan rekening ya. Kita lihat dari grup rekening. Nah, ini adalah kelompok besarnya yaitu aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya dan beban ini ya, ada pendapatan ini, pendapatan, beban ya. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian subgrup rekening ya, kita lihat subgrup rekening berarti dari aktiva tadi ada aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian dari hutang ada hutang lancar dan modal dan seterusnya.
adalah sub-sub dari grup rekening yang bagian besar. Jadi kalau ini aktif Pak tadi di sini ya, kode grupnya adalah 01, maka untuk sub dari 01-nya adalah 001. Jadi 0101. Kemudian ini 0102 gitu ya. Selanjutnya adalah 02 adalah hutang, berarti 01 hutang lancar. 02 kalau ada subnya lagi berarti 02 gitu dan seterusnya. Ini pun nanti Anda bisa menambahkan sama ya fungsinya seperti menu-menu yang sudah saya jelaskan di ekspedisi, dia sama fungsi-fungsi tombolnya. Oke, kemudian kita lihat yang rekening atau COA ya, chart of account ya. Nah, seperti ini contoh dari daftar rekening ya. Di mana nanti tadi Anda lihat di 0101 ini adalah 01 adalah aktiva, sedangkan 01-nya adalah aktiva lancar, dan 001 adalah nomor urut aktiva yaitu kas ya. Jadi di sini grupnya di sini ada aktiva, nama subgrupnya adalah aktiva lancar. Anda lihat nanti dia urutannya itu seperti itu. Jadi aturan pembuatan COA-nya, account-nya adalah ikuti dari arahan saya yaitu dengan menggunakan kode 01 ya, sesuai yang ada di grup master ini. Kemudian sampai ke rekening pembuatannya seperti ini ya. Oke, nanti bisa dicoba caranya seperti apa, sebagaimana Anda bisa lakukan tes-tes gitu ya. Dan ini pun kita cetak bisa nggak ya kita. Nah ini kalau dicetak ini tampilannya masih logo seperti ini. Nomor urutnya ini rekening-rekening yang nanti akan kita fungsikan di jurnal ya. Seperti itu, ini umum. Kemudian setelah semua nomor rekening terbentuk, maka selanjutnya adalah transaksi ya. Transaksi pembukuan atau general ledger itu saya kumpulkan di sini menjadi satu, yaitu jurnal ya. Namun ada beberapa model akuntansi yang memisahkan transaksi, baik itu berdasarkan kas, misalnya kas keluar atau kas masuk, atau bank keluar dan bank masuk, atau penjualan atau pembelian dan jurnal umum. Nah, saya menggunakan akuntansi yang terakhir, yaitu yang jurnal umum. Jadi semua akun-akun yang akan nanti diinput sebagai debit atau kredit, ini semua dikumpulkan di sini ya. Jadi prinsipnya sama saja sih akuntansi. Namun yang pertama yang dipisah-pisahkan itu, baik itu pada voucher kas ataupun bank, tujuannya adalah untuk memudahkan saja. Oke, sebagai contoh di sini ada nomor mutasi ya, nomor mutasi, kemudian tanggal, kemudian bayar, tanggal bayar. Kemudian berikutnya adalah akun-akun di bawahnya ini, di bawahnya ada akun-akun yang dituju ya. Sebagai contoh saya misalnya membuat, nah ini ada menunya ya, seperti ini ada list daftar jurnal. Saya membuat satu transaksi jurnal misalnya. Di sini ada tombol tambah, kemudian saya klik. Nah, di sini Anda lihat tanggal 13 bulan 12 2020, enter. Secara otomatis nomor transaksi mengikuti yang ada ya, yang bayar ke pegawai gitu ya. Pegawai pada tanggal berapa, misalnya bayar gaji gitu ya. Kemudian di sini ada detail dari jurnal. Ya, Anda perhatikan di sini posisi debit dan kreditnya adalah masih kosong. Dan di sini ada menu simpan dan keluar. Kemudian Anda masukkan ya akunnya dengan menekan tombol tambah yang di sini. Oke, seperti itu. Dia sudah highlight, sudah menyala. Kemudian Anda bisa diketikkan, atau kalau nggak hafal Anda bisa tekan enter aja. Nah, ini keluar nomor rekening yang sudah terdaftar di COA yang di master data. Oke, misalnya saya menggunakan kas ya. Oke, kas.
saya bayar pegawai katakanlah 10 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, enter. Ini udah masuk. Sorry, bayar berarti bukan di debit ya, keluar ya. Di sini ya, di kredit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian lawannya, nah ini lawannya harus ada karena kan prinsip akuntansi adalah dua sisi mata uang yang sama, harus sama gitu ya. Lawannya adalah, coba kita lihat, enter di sini lawannya, misalnya biaya gaji. Nah ini bayar gaji guru ya. Nah seperti inilah ya, bayar gaji. Ini juga Anda lihat, perhatikan di sini dia description-nya muncul di sini ya, supaya nggak keliru. Kemudian di sini masukkan nilainya 10 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Nah, seperti itu udah balance. Kemudian simpan. Data sudah benar, yes. Nah, jadi cara inputnya di jurnal adalah seperti yang saya lakukan. Ini pada prinsipnya seperti menginput pada jurnal umum ya. Jadi jangan salah account. Prinsip akuntansinya Anda harus paham ya. Jika misalnya kas bertambah di debit dan jika kas keluar di kredit, dan seperti itulah prinsip akuntansinya ya, dan seterusnya. Oke, sebentar kita lihat dulu. Oke, setelah Anda tadi membuat jurnal, kemudian Anda bisa print. Nah, ini opsional sih ya. Bisa print voucher. Di sini ada voucher. Anda arahkan pada nomor yang akan di print ya, di nomor ini. Kemudian voucher. Nomornya otomatis keambil kemudian ke layar. Nah, seperti ini print vouchernya ya. Sebagai contoh aja. Oke, sudah. Nah, setelah itu Anda bisa lakukan posting. Kalau sudah terposting, nanti di sini di kolom posting ini ada tanda centang. Artinya bahwa jurnal ini nomor 1, 2, dan 3 ini sudah dilakukan proses posting. Kenapa dilakukan proses posting? Di akuntansi kita melakukan posting tujuannya adalah untuk merekapitulasi akun-akun yang masuk, yang sudah diinput di jurnal gitu ya. Di sini postingnya nanti Anda bisa lakukan seperti itu, misalnya posting, oke, batal, kita lihat lagi jurnal yang baru saja di sini, yang ini, yang sudah saya buat tadi ini udah ke posting, kayak seperti itu ya, artinya sudah ke rekap. Sehingga setelah proses posting Anda lakukan, maka kita bisa melihat laporan keuangan ya. Di sini ada 5 model laporan keuangan, yaitu buku besar, trial balance, jurnal, laba rugi, neraca akhir. Dan ini adalah konsep yang sangat baku, tapi nanti bisa disesuaikan dengan permintaan ya. Maunya seperti apa laporannya, kita bisa mengacu kepada permintaan dari klien masing-masing. Oke, saya coba misalnya yang tadi saya bikin ini ya, 13 sampai dengan 13 bulan 12, akunnya adalah kas ya. Kita lihat di preview. Nah, ini seperti ini. Tampilannya adalah 10 juta nih ya. Ada nih ya. Di kredit kas keluar gitu. Oke, itu yang ini juga bisa ke Excel ya. Nanti Anda bisa coba dilempar ke Excel. Kemudian trial balance. Trial balance kita coba yang sudah diposting. Sebentar saya lihat jurnalnya dulu. Nah, ini data yang sudah diposting adalah bulan 8 2016 ya. Ada 3 ini yang besar. Oke, kita lihat tanggal 31/08/2016. Kemudian Anda lempar ke preview. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Itu dia balance antara debit dan kredit. Seperti ini. Ini juga modelnya standar. Nanti kalau memang ada ingin perubahan, kita sesuaikan kembali. Kemudian laporan jurnal.
kita lihat laporan jurnal, misalnya saya banyakkan aja ya, 1/1/2016. Dari awal sampai sekarang kita lihat. Nah, ini dia laporan jurnalnya. Wah, seperti ini. Ya. Ini ada nomor bukti, nomor urut, tanggal, ini perjalanannya kas, debit, bukan kas debit, kredit, debit, dan seterusnya. Oke. Nah, seperti itu laporan jurnal. Juga nanti ini laporan rugi laba belum final sepertinya. Kita lihat di neraca akhir ya. Ini 2016 ya, Agustus bulan 8 mana? 2016 ya. Oke, neraca akhir Agustus ini 2016. Review Agustus 2016. Nah, seperti ini ya. Ada trial balance, income statement, dan balance sheet. Nah, dan seperti itulah pembukuan yang ada di aplikasi ekspedisi, yaitu kita berusaha untuk bisa sesederhana mungkin dan bisa diaplikasikan pada sistem yang besar maupun yang kecil ya. Perusahaan yang sifatnya tidak banyak akunnya, ataupun yang memang kompleks akunnya, ini sudah mewakili bahwa kita bisa melakukan proses akuntansi secara sederhana. Oke, nanti ini model-modelnya nih, biaya untuk ekspedisi di sini dia ada biaya angsuran mobil, angsuran bayar angsuran di BRI dan seterusnya lah gitu ya. Nanti bisa kalau ini saya kira di pembukuan setiap perusahaan ada, itu tinggal Anda mengatur aja debit kreditnya, supaya nanti pada saat laporan Anda bisa tahu untung atau rugi atau nombok gitu ya, surplus atau defisit gitu ya. Oke, saya kira itu aja ya pembahasan. Ada 2 modul yang di program ini, di program aplikasi ekspedisi. Pertama, operasionalnya dari aplikasi ekspedisi. Lalu yang kedua adalah pembukuan. Di sini adalah satu kesatuan dalam satu sistem, terjalin dalam satu sistem. Hanya saja di sini yang Anda harus perhatikan, saya membedakan, maksud saya tidak mengintegrasikan antara operasional ekspedisi dengan GL. Kenapa? Karena kita mau lihat ya seberapa kita mau lihat akunnya dari klien itu, mana yang merujuk yang akan diotomatiskan, mana yang tidak ya. Jadi sementara ini saya menyarankan biasanya kepada klien untuk berjalan secara paralel ya masing-masing. Nanti kalau memang udah fix akunnya, tidak ada perubahan lagi, kita bisa otomatis secara posting dari ekspedisi ke jurnal. Oke, itu saja pembahasan tentang aplikasi ekspedisi. Mudah-mudahan dapat dipahami ya dari 2 video tutorial. Anda jangan lupa kalau untuk mempelajari ekspedisi ini ada 2 modul. Jadi saya menjelaskannya di 2 video tutorial ya, supaya ya tidak jenuh lah, tidak bosan ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat ada manfaatnya. Saya akhiri penjelasan tentang aplikasi ekspedisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.